Halo anak soleh dan soleha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3 subtema 2 pembelajaran 2 mengenai wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui massa benda, yang kedua, mengetahui volume benda, dan yang ketiga, dapat memantulkan bola basket. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ciri-ciri benda yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, lalu ada benda cair, lalu ada juga benda gas. Nah, ciri-ciri benda. Nah, ketika benda tersebut memiliki massa dan ruang volume yang berbeda-beda. Lalu, apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan massa dan volume itu? Nah, hari ini Siti dan teman-temannya sedang memperhatikan ibu guru. Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dan ibu guru berikut ini ya. Anak-anak, coba perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola juga memiliki bahan yang berbeda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar? Massa, apakah massa itu, Bu? Yuk, kita lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba perhatikan dan lihatlah. Bola basket lebih berat, Bu. Benar, Lani. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut dengan massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat berikut ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang menurut kalian benar. Misalnya pada pernyataan A, balok Y mempunyai massa yang lebih. Silakan kalian pilih besar atau kecil. Lalu kalian lingkari yang sesuai ya. Misalnya kita pilih yang besar, berarti kita harus melingkari yang bagian besar. Nah, seperti itu. Yang B, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari gelas ukur yang kosong. Silakan kalian lingkari salah satunya. Lalu yang C, botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar atau kecil. Silakan kalian pilih salah satunya ya. Lalu untuk yang D, bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari bola yang tidak kempes. Dan untuk yang E, 6 apel mempunyai massa yang lebih
atau sama dengan satu semangka? Silakan kalian pilih salah satunya ya. Nah, berarti jika terdapat 3 apel mempunyai berat yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan satu semangka. Silakan kalian pilih juga ya. Nah, ibu mau bertanya, tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga dengan gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan itu berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Nah, dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar adalah berapa massamu. Yang diukur pada timbangan adalah massa berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Nah, ternyata selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, benda yang besar memiliki volume yang besar. Misalnya, volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Iya, benar sekali. Nah, pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama anggota keluargamu ya. Siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, gelas ukur. Lalu, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, misalnya batu kecil. Lalu air. Dan yang keempat, balon. Langkah-langkah percobaan. Isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Lalu perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Apa yang terjadi sebelum dan sesudah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu ya. Lalu isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan juga hasil pengamatanmu ya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan hasil pengamatanmu juga ya. Nah, setelah kamu melakukan percobaan di atas, coba lengkapi kalimat di bawah ini ya. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu, silakan kalian isi ya. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki apa dan apa. Silakan kalian isi ya di buku kalian. Nah, hari ini Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Nah, ayo, ada yang tahu? Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Nah, setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul. Latihan pertama, memantulkan bola kepada teman. Lalu, latihan yang kedua, memantulkan bola ke lantai. Lalu, latihan ketiga, memantulkan bola sambil berjalan. Nah, Edo
dan teman-temannya berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Nah, setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangatlah terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Nah, ceritakanlah pengalamanmu itu di buku tulismu masing-masing ya. Gunakanlah huruf kapital dengan benar. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.